kamu ngerasa foto kalian kurang hidup? Atau kalian udah mencoba berbagai pose tetapi hasilnya gitu-gitu aja? Padahal, salah satu kunci untuk menghasilkan foto yang menarik adalah dengan menguasai teknik pencahayaan. Cahaya bisa mengubah foto kamu yang biasa saja menjadi luar biasa. Nah, di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang tata cahaya dan peralatan fotografi studio. Tim, takut juga. Angkat. Ya, 1, 2, 3. Apa sih fungsi pencahayaan itu? Fungsi pencahayaan untuk menyinari sebuah objek atau subjek. Yang kedua, untuk menciptakan gambar artistik. Yang ketiga, untuk menghilangkan bayangan yang tidak tentu. Dan yang terakhir, untuk menambahkan efek khusus. Lighting adalah teknik mengatur pencahayaan agar gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan tingkat fokus yang baik. Dasar-dasar teknik pencahayaan di studio memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun demikian, kalian harus dapat membuat lighting pada subjek foto seolah-olah berasal dari sumber cahaya alami. Sumber pencahayaan terbagi menjadi dua, natural light dan artificial light. Kemudian, terdapat pula jenis pencahayaan. Yang pertama, direct light atau cahaya langsung. Cahaya langsung dari matahari yang paling mudah dikenali. Cahaya ini langsung mengenai benda tanpa terhalangi apapun. Yang kedua, diffuse light atau cahaya tidak langsung. Cahaya berbaur tidak langsung mengenai objek, tetapi terhalangi oleh sesuatu. Yang ketiga, K-light atau cahaya utama yang berfungsi sebagai penerang pokok atau utama. K-light berkarakter tajam dan digunakan penerangan pada wilayah khusus. Fill light, cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian yang gelap, bersifat lembut dan merata dari pusat hingga pinggir. Yang kelima, backlight, berfungsi sebagai cahaya tambahan untuk memisahkan subjek dengan latar belakang dan membantu memunculkan warna dan tekstur subjek sehingga foto atau video jadi lebih berdimensi. Yang keenam, front light, cahaya yang berasal dari subjek yang bertujuan untuk membuat subjek terlihat lebih jelas. Yang ketujuh, overhead light, cahaya yang berasal dari atas subjek. Yang kedelapan, downlight, merupakan cahaya berasal dari atas subjek dengan cara menjatuhkan cahaya tegak lurus di atas subjek. Yang kesembilan, side light, merupakan cahaya berasal dari samping yang berguna menerangi sisi kiri atau kanan subjek dan membuat foto lebih dramatis.
Yang ke-10, selorama. Merupakan cahaya yang lembut dari atas dan dari lantai yang berfungsi memberikan cakrawala dan perubahan-perubahan suasana atau perfilman dan tata panggung. Cahaya yang keras, sumber cahayanya relatif kecil, yaitu sinar matahari bayangan yang cukup tegas. Yang ke-12, soft light, yang merupakan cahaya lembut, menghasilkan foto yang tidak sekontras cahaya yang keras, tekstur muka tidak terlalu menonjol, dan bayangannya bergradasi atau hampir tidak ada. Lalu terdapat pula perlengkapan studio foto. Tungsten lamp atau photo flood, tipe lampu yang biasanya disebut continuous light atau cahaya yang bersinar secara terus-menerus. Flood light, jenis lampu studio berukuran besar, bentuknya segi empat, berisi lampu neon berkekuatan tinggi. Cahaya yang dihasilkan bersifat terus-menerus atau continuous, sehingga mempermudah pemotretan. Kelemahannya adalah memiliki voltase yang besar dan boros, suhunya panas sehingga tidak dapat lama-lama dinyalakan di depan model. Merupakan jenis lampu studio berbentuk seperti donat, lingkaran dengan lubang di tengah. Cara memakai flash jenis ini dengan memasukkan moncong lensa ke dalam lubang flash, sehingga hasilnya sinar menyebar rata dan nyaris tanpa bayangan. Refleksi pada mata juga berbentuk bulat. Ring flash banyak digunakan untuk foto model dan close up. Monoflash atau monoblok, jenis yang paling sering digunakan instrumen pengantar benda dalam satu bodi. Pemakaiannya tinggal dicolok di stop kontak. Flash head dengan power pack atau generator, bentuk lebih kecil dari monoblok sehingga fleksibel dalam pengaturan karena instrumen pengaturannya tidak terletak pada flash head, melainkan pada sumber dayanya yang dapat diletakkan di dekat fotografer. Flash, aksesoris tambahan berupa lampu yang terpasang di bagian atas badan kamera, berfungsi untuk menerangi objek secara flat atau tegak lurus. Flash meter atau alat pengukur cahaya lampu kilat, fungsinya untuk menemukan angka diafragma yang tepat setelah dilakukan penyetelan speed dan ISO. Di era digital flash meter menjadi kurang fungsional karena pada DSLR sudah dilengkapi LCD di mana gambar yang dibidik dapat langsung dilihat dan dianalisa kesalahannya. Polaroid film merupakan alat pengukur yang paling akurat dibandingkan flash meter, tetapi masih menggunakan metode lama yaitu trial dan error. Color meter untuk mengetahui suhu warna atau white balance yang tepat dari sumber cahaya yang digunakan. Pada saat pemotretan, alat ini menginformasikan mengenai tinggi rendahnya suhu warna sehingga bisa dapat dinilai white balance yang akan disetting di kamar atau penggunaan filter warna yang tepat untuk kamera. Flash trigger, alat sensor yang dipasang di bagian atas badan kamera. Fungsinya untuk menghubungkan kamera dengan lampu studio melalui gelombang radio atau infrared. Dapat juga dipakai menggunakan flash atau bleach, namun harus menambah komponen yang disebut receiver. Release cable,
Fungsi dari alat ini adalah sebagai tombol pengganti pelepas rana. Akan memudahkan fotografer ketika melepas tombol pelepas rana sehingga mengurangi resiko bergoyangnya kamera, terutama pada pemotretan dengan kecepatan rendah atau booth. Tripod merupakan alat penyangga kamera berkaki 3 yang berfungsi menjaga kestabilan dan presisi kamera agar tidak terjadi getaran atau shake. Monopod, alat penyangga kamera berbentuk tongkat, dapat diubah ukuran atau ketinggiannya sesuai kebutuhan. Fungsinya untuk meraih angle yang tinggi yang sulit dijangkau fotografer. Dalam indoor studio digunakan untuk memperpanjang jangkauan lampu flash. Softbox atau diffuser sering disebut juga kotak pelunak cahaya. Fungsinya untuk memberikan efek cahaya bayangan yang halus dan tidak terlalu keras. Tetapi cahaya yang dihasilkan lebih terarah karena cakupan cahaya softbox bersifat terbatas. Softbox memiliki beberapa ukuran. Semakin besar ukuran, maka cahaya semakin lembut. Payung pemantul atau reflecting umbrella untuk memantulkan cahaya sehingga lebih keras dan merata. Payung transparan atau translucent umbrella untuk menyaring cahaya sehingga lebih lunak dan merata. Hasilnya kurang lebih mirip dengan softbox. Beauty disc berbentuk bulat namun di tengahnya tidak berlubang seperti hanya ring flash. Beauty disc digunakan khususnya untuk fotografi fashion. Barn door, tudung berpintu yang digunakan pada lampu studio, fungsinya untuk menghalangi cahaya yang mungkin masuk ke permukaan lensa atau menghadang cahaya agar penyebarannya dapat diatur sesuai kebutuhan. Snoot, alat tambahan berupa kerucut yang berlubang pada ujungnya. Fungsinya untuk mengarahkan cahaya lampu studio agar lebih menyempit atau spot. Snoot biasa digunakan untuk menyinari rambut agar terpisah dengan backgroundnya. Standar reflektor, ukuran lazimnya berdiameter 7, berbentuk mangkuk, memiliki daya pantul dan konsentrasi yang untuk mengarahkan cahaya ke satu tujuan, bersifat keras dan memusat. Reflektor, pemantul cahaya berbentuk lingkaran yang biasa diletakkan berlawanan dengan arah lampu. Fungsinya untuk menerima cahaya kemudian dipantulkannya sesuai dengan arah yang diinginkan oleh fotografer. Reflektor sering digunakan untuk mengakali kondisi studio yang hanya memiliki satu lampu. Terdapat 3 varian warna, yaitu emas, putih, dan silver. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang teknik pencahayaan? Dengan kalian pelajari tentang pencahayaan, foto karya kalian akan jauh lebih menarik dan lebih hidup. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan terus bereksperimen. Sampai jumpa, see ya!